Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Audit SD Surakarta. Oke, pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang topik yang ke-7 ya. Topik yang ke-7 di sini lanjutan dari topik sebelumnya, masih terkait dengan perencanaan audit. Nah, topik yang kali ini yang ke-7 ini kita masuk ke prosedur analitis. Tujuannya apa? Mempelajari prosedur analitis. Setidaknya nanti teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana teknik prosedur analitis dalam melakukan audit. Nah, ini ada dasarnya ya. Prosedur analitis ini dasarnya adalah dalam PSA ya, nomor 22 ya, sebagai evaluasi atau laporan keuangan yang disusun dengan mempelajari kemungkinan hubungan-hubungan antara data keuangan dan non keuangan. Ya, tentunya nanti ini melibatkan perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Nah, supaya nanti laporan itu relevan, andal ya, maka hasil dari laporan auditor itu atau simpulan auditor itu nanti tentunya yang pertama terkait dengan penjualan misalnya ya, itu sudah dicatat dan disajikan dengan benar. Dan yang kedua, semua penjualan mendapatkan komisi. Dan yang ketiga, rata-rata tarif komisi aktual itu dapat segera ditentukan. Nah, prosedur analitis ini dilakukan selama 3 kali selama penugasan atau selama kontrak kerjanya berlangsung. Yang pertama fase perencanaan, menentukan di fase perencanaan itu menentukan sifat, keluasaan, waktu dan prosedur dalam melakukan audit. Kemudian yang kedua fase pengujian. Kalau fase pengujian ini seringkali dilakukan untuk apa? Mendukung saldo akunnya. Nah, atau memberikan keyakinan pada kemampuan memprediksi dari hubungan, ketepatan, ekspektasi dan keandalan data yang digunakan untuk menyusun sebuah ekspektasi auditor. Dan yang ketiga fase penyelesaian, ini review akhir atas salah saji material atau masalah keuangan. Nah, jadi nanti ini yang akan membantu auditor dalam apa? Mengambil pandangan yang objektif di akhir laporan keuangan yang telah diaudit untuk apa? Memberikan opini ya, objektif ya, sehingga dia opininya betul-betul tepat dan baik ya, seperti itu ya, sesuai dengan ekspektasi dari audit tentunya itu ya. Nah, jadi waktu dan tujuan dari prosedur analitis itu sendiri ya, yang pertama terkait dengan tujuannya yaitu memahami industri dan bisnis klien itu di perencanaan audit ya, itu fasenya fase perencanaan, tujuan utamanya di perencanaan. Menilai kelangsungan usaha, going concern-nya sebuah usaha klien, itu auditor bisa memprediksi. Ini salah satu tujuan perencanaan, itu fase di perencanaan, namun itu tujuan sekunder bukan tujuan utama ya. Sama nanti penyelesaian dan menunjukkan kemungkinan salah saji dalam laporan. Nah, tujuan menunjukkan kemungkinan salah saji ini tujuan utama di fase perencanaan dan fase penyelesaian. Sedangkan di pengujian itu nanti dia sebagai tujuan sekunder di fase pengujian. Kemudian yang keempat itu terkait dengan mengurangi ujian rinci. Nah, ini tujuan utamanya di pengujian. Jadi waktu dan tujuan prosedur analitis dalam perencanaan audit ya. Kemudian perencanaan ini sebagai tujuan sekunder dalam merencana. Nah, ada 5 jenis prosedur analitis, yaitu dalam melakukan prosedur analitis tentunya kita membandingkan data klien ya, dengan apa? Yang pertama data industri, data klien dengan data industri, data yang sama di periode sebelumnya ya, data klien dengan data yang sama di periode sebelumnya. Yang ketiga hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien dengan data klien kita. Nah, itu. Dan yang keempat hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor dengan apa? Data klien kita. Dan yang kelima, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non keuangan dengan data klien kita. Nah,
tentunya dengan membandingkan data klien dan data industri ada beberapa manfaat. Yang pertama, memahami bisnis klien tadi. Yang kedua, sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Itu bisa istilahnya bisa ditelusuri melalui data klien dan data industri. Namun dengan membandingkan data klien dan data industri ini ada beberapa kelemahan. Ya, tadi manfaatnya itu membantu memahami bisnis dan bisa menelusuri letak permasalahan ketika yang menjadi penyebab kegagalan keuangan. Atau namun kelemahannya apa? Jadi nanti ada sifat informasi yang berbeda antara keuangan klien dengan keuangan di industri. Nah, ini juga menjadi kelemahannya. Itu nanti akhirnya apa? Datanya menjadi tidak valid, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda, makanya ini metode akuntansi harus relevan dan kontinu, ya, dalam artian sama, relevan dan sama, setiap periode menggunakan sama. Nah, metodenya harus sama, termasuk misalnya itu ketika klien itu menghitung metode penyusutan aset tetap misalnya. Nah, itu dengan menggunakan metode apa? Jangan sampai periode ini pakai A, periode besok pakai B metodenya. Nah, ini bisa, tapi dengan dasar harusnya ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak, ya itu nanti akan menjadi permasalahan. Nah, ini yang harus dilakukan audit seperti itu. Nah, kemudian membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan atau penurunan signifikan atau tidak. Nah, ini salah satu prosedur analitis yang bisa dilakukan dalam melakukan audit, ya. Kemudian membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa dengan tahun sebelumnya, dan dalam melakukan perbandingan data dengan data klien dengan data perusahaan atau data industri itu dengan menghitung rasio atau hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini juga bisa digunakan sebagai metode. Nah, kemudian dalam melakukan prosedur analitis itu bisa membandingkan data klien dengan cara membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi klien. Nah, jadi nanti kita auditor itu fokus pada dua perhatian utama, yaitu mengevaluasi apakah anggarannya itu sudah sesuai dengan realitasnya atau membuat anggarannya itu sudah realistis atau belum. Nah, atau mungkin yang kedua, kemungkinan informasi keuangan periode berjalan itu sudah diubah oleh klien agar sesuai dengan anggaran, seperti itu. Nah, terkait dengan membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor, itu ekspektasi auditor itu harusnya berapa, data di klien itu berapa, kemudian kita coba perbandingkan, ya. Nah, nanti hasilnya selisihnya itu terlalu tinggi atau terlalu besar, terus trennya bagaimana. Nah, nanti otomatis proyeksinya antara data klien dengan kita bagaimana, seperti itu. Nah, karena auditor sifatnya hanya mengevaluasi, seperti itu. Jadi ekspektasinya juga diperlukan dalam melakukan audit atau prosedur analitis, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu membandingkan antara data klien dengan hasil ekspektasi data non keuangan. Nah, misalnya di sini dalam melakukan perbandingan ini itu seorang auditor perlu fokus utama itu pada keakuratan data itu sendiri. Misalnya ada bukti audit ada perhitungan estimasi atas pendapatan misalnya. Kemudian pertimbangan jumlah, misalnya gini, ya, bukti audit itu ditemukan ada perhitungan estimasi atas pendapatan sebuah industri hotel, usaha hotel. Nah, di situ pertimbangannya tentunya itu kan
pertama adalah jumlah ruangan atau jumlah kamar, kemudian rata-rata tarifnya per kamar tersebut, kemudian rata-rata tingkat hunian atau okupansi penghuninya. Nah di situ kan bisa digunakan sebagai hasil perbandingan. Oh, ketika pendapatannya secara keuangan sekian, namun secara non keuangan sekian, ini ada miss enggak gitu. Kalau sudah sesuai berarti sudah sesuai, auditor itu bisa melihat. Tapi kalau ada miss, dalam artian ada selisih, ada ketidakrelevansian dalam data itu, tentunya itu menjadi pertanyaan. Ini bisa menjadi sebuah temuan kita ketika kita melakukan audit. Nah itu membandingkan hasil ekspektasi data non keuangan ya. Kalau misalnya barang dagang, perusahaan dagang ya dari persediaan barang dagangannya, barang yang sudah terjual, barang yang retur. Nah itu bisa digunakan sebagai pembanding ekspektasi non keuangan untuk perusahaan dagang dengan laporan keuangan yang diperoleh. Demikian juga dengan untuk manufaktur seperti itu, persediaan barangnya yang masih bahan baku, barang jadi, kemudian barang yang dijual, itu bisa dilakukan penelusuran, dilakukan pembandingan. Nah ini salah satu prosedur analitis dalam melakukan perencanaan audit. Nah kemudian yang selanjutnya dalam prosedur analitis itu membandingkan rasio keuangan secara umum. Nah ini dengan menggunakan alat-alat rasio ya, melalui apa? Analisa laporan keuangan. Misalnya kemampuan membayar hutang bagi klien kita, tentunya menggunakan apa? Cash ratio ya, quick ratio dan current ratio. Nah, ini kemampuan membayar hutang. Nah, ini rasio keuangan. Aktivitas atau rasio likuiditas dari klien kita, tentunya dari penjualan bersih dibagi rata-rata penjualan kotor ya, seperti itu. Ada debt to collect receivable ya, kemungkinan perputaran harian ya, dari persediaan klien kita, kemudian perputaran persediaan ya, dan penjualan persediaan perharinya itu bisa dihitung dengan menggunakan rasio aktivitas atau aktivitas likuiditas. Kemudian yang selanjutnya bagaimana menghitung kemampuan klien kita untuk memenuhi kewajibannya. Nah itu menggunakan debt to equity ya, rasio debt equity ratio atau DER ya. Tuh. Atau tingkat pengembalian ya, tingkat pengembalian bunga dari klien kita. Nah semua itu ada rasionya. Kemudian rasio profitabilitas misalnya. Nah ini bisa digunakan sebagai pembanding rasio keuangan secara umum bagi perusahaan klien kita. Itu menjadi salah satu prosedur analitis dalam perencanaan audit. Ya, kalau yang tadi itu dari awal klien yang sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya itu membahas mengenai perencanaan awal, dan ini perencanaan selanjutannya yaitu mengenai prosedur analitis. Mungkin itu teman-teman pertemuan kita yang kali ini, yang ke-7 kali ini terkait prosedur analitis. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di mata kuliah audit, tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.